of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Hai, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung aja yuk, kita akan mulai diskusinya. Om Bob, beberapa waktu yang lalu pemerintah punya rencana untuk menurunkan batas omset pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, ini menimbulkan penolakan di kalangan pengusaha. Sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya, sekarang di dalam dunia perdagangan ya atau perpajakan itu memang pengusaha itu dikenakan antara lain dua jenis pajak. Oke. Pajak pertama itu adalah pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan itu relatif semua pengusaha juga karyawan itu juga diwajibkan bayar pajak penghasilan sepanjang penghasilannya itu di atas batas pendapatan yang tidak kena pajak. Ya, istilahnya singkatannya itu PTKP, di mana diperhitungkan apakah kawin atau tidak, punya anak atau tidak, macam-macam itu ya. Tapi di samping itu ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Populernya itu adalah PPN. Lah, PPN itu dulu itu dikenakan terhadap pengusaha dengan omset atau penghasilan kotornya itu setahun lebih dari 600 juta. Kalau punya penghasilan kotor sebulan itu 50 juta, maka pengusaha tersebut dikasih kehormatan ya untuk menjadi PKP. Pengusaha kena pajak. Nah, kalau orang yang belum tahu kan, lah PKP, lah saya kan juga pengusaha kena pajak penghasilan. Ya, bukan ya. Jadi ini yang dikatakan PKP itu adalah pengusaha kena pajak PPN. Ya, tidak peduli usaha you apa, kalau omsetnya di atas 50 juta per bulan atau setahunnya itu sudah 600 juta, maka kena pajak PPN. Ya. Lah, pajak PPN ini perhitungannya terus terang di tempat kita di Indonesia ini agak jelimet. Jadi ada namanya pajak masukan, ada yang namanya pajak keluaran. Ya, jadi besaran pajak itu 10%. Ya, jadi misalnya kalau ada orang belanja di tempat you 10 juta, pajaknya 1 juta. Kalau belanjanya 1 juta, pajaknya 10% jadi 100.000. Ya, jadi misalnya harga penyerahan barang atau jasa yang 1 juta, maka konsumen yang menerima barang yang kita jual atau jasa yang kita kasihkan itu bayarnya 1 juta ditambah 100.000. Jadi 1.100.000 rupiah. 10%. Itu apa tidak terlalu besar Om Bob? Ya, memang pada awalnya semua merasa terlalu besar. Karena konsumen itu harus membayar tambahan 10% dan pengusaha ini harus membayarkan kepada pemerintah 10% tadi. Ya, jadi kalau pembeliannya 1 juta dan kemudian konsumennya itu membayar 1,1 juta, kan ada lebih besar 100.000 kan? Betul. Itu bukan uangnya pengusaha. Itu untuk negara. Ya, jadi pengusaha itu harus menyetorkan itu sebulan sekali kepada pemerintah. Jadi ceritanya pemerintah ngambil pajak sama orang yang menikmati layanan kita atau menikmati pembelian barang kita, tapi kita disuruh jadi tukang tagih oleh pemerintah. Ya, dan ini nggak boleh tidak, harus menjadi juru tagih. Ya, harus bayar, diminta 10% itu terus dibayarkan ke kantor pajak. Enak ya. Pemerintah mengangkat pegawai kolektor pajak PPN tapi tidak bayar biaya penagihannya. Ya. Lah, apakah ini memberatkan pengusaha atau tidak? Itu ada faktor-faktor pertimbangan yang lain. Ya.
Jadi kalau seorang pengusaha itu mengutip tambahan pajak PPN 10% kepada konsumen, itu pengusahanya kan setor pajaknya kepada pemerintah 100.000, 10% kan? Betul. Nah, ternyata pada saat pengusaha itu membeli barang tersebut dari suppliernya untuk dijual kepada konsumen, itu dia kan juga sudah dikenakan pajak penjualan oleh supplier tadi itu. Iya. Bisa perusahaan dagang, bisa manufacturing. Ya, nah misalnya di sana juga kita bayar PPN kan, misalnya barang itu harganya 900.000, PPN-nya kan 90.000. Betul. Ya, itu kan kita udah bayar. Nah, dengan kita jual 1 juta, terus kita ngambil PPN dari konsumen itu 100.000. Nah, pada saat kita mau menyetorkan ke negara, kan harusnya 100.000. Betul. Tapi karena kita sudah membayar 90.000 lewat supplier yang memberi barang sama kita tadi itu, maka itu namanya pajak masukan. Pajak masukan yang 90.000 itu bisa diperhitungkan. Jadi prakteknya kita membayar kepada negara itu 10.000 rupiah. Jadi kalau dihitung itu kan menjadi 1% dari 1 juta harga yang kita jual kepada konsumen. Begitu itu ceritanya begitu. Jadi ada pajak masukan, ada pajak keluaran. Bingung ya? Iya, hal-hal yang seperti ini yang mengakibatkan administrasi perpajakannya itu menjadi ribet dan sulit. Oleh karenanya sistem PPN yang ada di Indonesia yang ada pajak masukan dan pajak keluaran ini memang kebanyakan pengusaha itu merasa bahwa ini kok ribet ya, belum nanti kalau misalnya kita beli barang dari supplier atau manufacturing, itu nanti misalnya faktur pajaknya itu belum dikirim misalnya ya, macam-macam ini jadi ribet. Karena kalau you nggak punya faktur pajak masukan, walaupun you bayar, tetapi you nggak bisa dipotongkan. Jadi bisa-bisa kalau salah administrasi, pengusaha itu mau untung malah jadi rugi. Karena administrasinya salah, kewajibannya harus tetap bayar. Nah, ini bikin memusingkan. Nah, ini dari sistemnya ya, dari sistemnya ini udah bikin pusing. Nah, sekarang kemarin dianggap karena itu situasi ekonomi kurang baik atau situasinya yang begitu jelimet, maka pemerintah nganggap bahwa untuk dikenakan pajak penjualan yang perhitungannya itu jelimet, maka tidak semua pengusaha yang mampu meng-hire konsultan pajak atau mendapat pegawai yang piawai di dalam perpajakan. Nah, salah satu kemungkinan itu, maka pemerintah cukup bijaksana bahwa sejak 4-5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu peraturan 600 juta itu namanya itu threshold ya. Thresholdnya itu dinaikkan dari setahun yang 600 juta dinaikkan menjadi setahun 4,8 miliar rupiah. Alias pengusaha yang sebulannya itu pendapatan kotornya itu 400 juta baru akan dikenakan atau dijadikan anggota kehormatan tadi itu, diangkat jadi PKP. Pengusaha kena pajak. Jadi dianggap pengusaha yang punya omset demikian besar itu sudah mempunyai kemampuan membayar tenaga urusan pajak yang jelimet tadi itu atau membayar konsultan pajak. Ini fair. Ya, jadi dengan adanya ini semua pengusaha yang termasuk UMKM di bawah 4,8 miliar setahun itu dianggap UMKM. Nah, itu bergembira ya karena tidak lagi kena pajak PPN. Well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Dan jangan lupa, kalau Anda punya komentar, silakan dikirim ke nomor WhatsApp 087855907788. Ikuti juga Out of the Box versi pendek atau singkat
dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Rencana pemerintah untuk menurunkan batas omset pengusaha kena pajak masih kita diskusikan di sini. Kita lanjut lagi ya. Kabarnya threshold itu atau ambang batas itu lagi diributkan akan diturunkan jadi 600 juta lagi. Itu terus gimana Om Bob? Ya memang kemarin kan sepertinya ada selentang-selenting ya. Ada PDKT sama DPR ya. Kalau sepertinya ini mau kembalikan seperti semula ya. Nah ini sekarang ya pengusaha UMKM itu ya pada teriak-teriak ya, sudah kelihatan tuh di media massa maupun di medsos ya, bahwa ini memberatkan UMKM. Ya, jadi ini menjadi situasinya kembali seperti dulu. Yang alasannya dicabut itu adalah karena jelimetnya aturan tadi itu prosesnya. Nah, apalagi dalam proses itu kan perhitungan pajak masukannya itu tidak bisa melewati tahun. Jadi misalnya kalau sekarang tahun 2020, maka perhitungannya itu untuk mengkreditkan pajak masukan itu tidak boleh yang 2019. Nah, ini sering mengalami hambatan di awal-awal tahun. Januari, Februari, Maret itu kadang-kadang kan faktur-faktur pajaknya itu belum pada masuk. Betul. Faktur pajak masukan ya. Ini juga jadi ribet. Nah ini terus terang memang ini RWT. Ruwet. Ya, jadi di samping memberatkan juga ruwet. Nah yang paling aneh sekarang begini. Ini kemarin kan ini sudah terlaksana ya. Kan mobil-mobil yang kemarin pandemi itu penjualannya susah. Itu PPNBM-nya, pajak pertambahan nilai barang mewah, itu yang besarnya itu 30 atau 40%, itu sama pemerintah kan didiskon menjadi 0. Alasannya supaya perusahaan atau pabrik-pabrik mobil itu, pengusaha mobil itu bisa mendapatkan bisnis yang baik. Ya, bahkan belakangan ini mobil yang cc-nya lebih besar 1.500 sampai 2.500. Jadi Innova, Expander, macam-macam itu nanti juga dapat diskon besar-besaran untuk pajak penambahan nilai barang mewah tadi itu. Ya, alasannya adalah agar supaya industri mobil itu menjadi laku. Roda ekonominya bisa berjalan. Ya diharapkan rakyatnya tambah makmur karena bisa pada beli mobil kan. Mobil mewah pula ya. Iya. Dan juga kalau ini terjadi penjualan mobil macam-macam, pabrik mobilnya kan bisa untung. Nah, kalau untung kan bayar pajak penghasilan. Iya. Nah, tapi ini kontradiksi dengan keinginan UMKM itu yang dikenakan kembali pajak pertambahan nilai PPN tadi itu yang omsetnya menjadi 600 juta per tahun. Alasannya kalau ditanya kenapa kok itu batasnya itu diturunkan? Nah itu alasannya supaya bisa menjaring lebih banyak wajib pajak pertambahan nilai. Jadi artinya pemerintah itu merasa keberatan karena hasil dari PPN tadi itu kurang baik, kurang banyak. Nah di sini kan aneh, kontradiksi. Untuk barang mobil yang dijual itu PPNBM-nya itu dinolkan. Sekarang UMKM itu malah dikenakan PPN tadi itu. Nah ini kalau pakai ilmu matematik yang sederhana, ini kan sama saja. UMKM dijadikan sapi perahan untuk mensubsidi PPN yang seharusnya untuk mobil, yang harusnya yang bayar itu pembeli-pembeli mobil, yang wajib pungutnya itu adalah pabrik mobil atau yang jual mobil. Itu dibebaskan. Kekurangannya hasil pemerintah dari PPN itu
UMKM yang diperes. Ditutup UMKM. Oke. Jadi ya banyak yang ngomong ini kan UMKM-nya jadi sapi perahan. Ya mensubsidi PPN yang hilang dari dinolkannya penjualan mobil yang sampai dengan 2.500 cc kalau nggak salah tadi itu kan. Ini terus dipertanyakan lah keadilannya di mana? Apakah pemerintah itu tidak memikirkan bagaimana setelah menghilangkan PPN dari penjualan mobil itu gantinya penghasilan PPN itu dari mana? Kok sekarang tiba-tiba UMKM-nya yang disuruh menomboi? Ini kan nggak benar. Ya kalau pemerintah mungkin benar, tapi dari pengusaha itu yang merasa ini nggak benar. Ya kalau memang mobil itu penjualannya kurang meningkat karena pandemi ini, ya bagaimana pengusaha mobil itu harus mengurangi ongkos-ongkos pembuatannya. Untungnya jangan terlalu banyak dong. Kalau kita lihat banyak sekali itu pabrikan-pabrikan mobil itu kan untungnya banyak tiap tahun ya. Diturunin lah untungnya, targetnya jangan tinggi-tinggi ya. Harganya diturunin. Jadi jangan sampai harga diturunin karena PPN-nya hilang, tapi PPN-nya yang nomboi UMKM. Ini menjadi pertanyaan besar. Tapi kalaupun pemerintah tetap akan menjalankan ini Om Bob, terus jalan keluarnya gimana ya? Ya at least yang win-win solution lah. Ya ini memang semua yang diharapkan seperti itu. Kalau yang menjadi problem itu adalah prosedurnya, hitung-menghitung antara pajak masukan dan pajak keluaran. Ya namanya kan juga pajak pertambahan nilai ya. Itu mestinya hambatan ini yang dihilangkan. Ya jadi toh kalau memang harus kena, ya cara membayarnya itu harus disederhanakan. Ya untuk UMKM itu kan tadi itu tidak punya kemampuan untuk meng-hire konsultan, tidak punya kemampuan untuk khusus mengangkat pegawai ngurusin pajak saja. Mengurusi tarik duit aja lagi susah ya. Ya seperti itu. Ya jadi harus lebih sederhana. Dan masih ada satu lagi, bahwa supplier-supplier yang menjual barang ke pedagang-pedagang UMKM ini itu sering-sering dia bukan PKP. Jadi dia tidak bisa membuka faktur pajak. Di samping itu juga mereka tidak mau memberi faktur pajak. Nah ini kan jadi menyulitkan pedagang UMKM yang kena PKP. Ini terjadi karena kalau tidak ada pajak masukan dari PPN tadi itu, otomatis yang harus dibayar kepada negara oleh pengusaha UMKM tadi itu kan menjadi 10%. Wah, jadi ini menjadi confuse. Kalau barang itu mau dibeli untuk dijual lagi, tapi tidak ada faktur pajaknya, itu otomatis dia jualnya, keuntungannya pasti berkurang 10%. Ini sangat memberatkan. Ya, jadi mungkin harus disederhanakan. Oke. Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Jangan lupa, untuk yang akan kirim komentar, silakan WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Ikuti juga Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari, dan ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Terima kasih Anda masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Rencana pemerintah untuk menurunkan batas omset pengusaha kena pajak masih kita bahas di episode kali ini. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang pukul rata. Kalau UMKM, maka pajak pertambahan nilainya adalah 0,5% atau 1% dari hasil penjualannya. Itu lebih memudahkan. Oke. Ya jadi nggak usah pakai yang jelimet-jelimet. Ya itu satu. Oke. Karena di negara lain, sepertinya contohnya di Singapura, itu pajaknya PPN untuk barang-barang maupun jasa di Singapura itu 7%. Oh. Ya, kalau di Indonesia kemarin kan 10%, walaupun
bisa diperhitungkan dengan pajak masukan. Oke. Tapi seringkali ini menjadi ruwet, ya. Oke. Kalau ruwet, pengusahanya kena denda lagi, ya. Jadi ini repot. Jadi lebih baik begitu, lebih bagus flat berapa? 1%, 0,5%, sehingga kantor pajak itu kontrolnya juga mudah. Kemarin kan pernah ada yang diberitakan, ya, bahwa ternyata pengusaha-pengusaha yang nggak bener, pengusaha hitam lah ya, itu memalsukan faktur pajak masukan. Oh. Itu negara juga dirugikan banyak. Jadi ada perhitungan yang pajak masukannya lebih besar dari keluarannya, misalnya seperti itu. Maka minta restitusi. Nah ini, ya tapi kalau ini sudah pengusaha UMKM itu dihitung secara flat 1% atau 0,5%, ya selesai. Dan ini akan menyelesaikan masalah, tidak timbul masalah baru. Itu ya. Wait Om Bob, tapi kalau pemerintah itu masih tetap menganggap ini kurang, masih tetap pengen dapat dari PPN itu tadi, tetap akan diberlakukan gitu, gimana dong? Ya, nampaknya pemerintah kan butuh duit. Ya, memang Menteri Keuangan kita juga pusing tariknya duit gimana. Ini pengeluarannya kan banyak ini ya. Betul. Apalagi ramalannya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu nanti tahun sekarang ini kan kurang lebih paling 3% atau berapa itu ya. Itu memang diperlukan tambahan duit untuk membiayai rodanya pemerintahan. Ya, kalau memang ini dipaksain, ya pil pahit itu harus dimakan. Ya, semua harus merasa pil pahit ini harus dimakan. Nah, cuman kalau mau dimakan ya jangan semua menjadi sakit semua ya. Lah mungkin jalan yang terbaik itu adalah garis ambang batas tadi yang sekarang 4,8 miliar. Terus kemarin ada isu yang mau dikembalikan menjadi 600 juta per tahun. Betul. Itu ya kelihatannya kurang masuk akal. Ya, mungkin titik temunya itu ya katakanlah 2,4 miliar. Oke. Jadi sebulan pengusaha yang omsetnya itu mencapai 200 juta baru dia diangkat jadi juru tagih pajak pertambahan nilai oleh pemerintah. Jadi pengusaha PKP. Jadi batasnya itu ya mungkin paling ideal itu ya antara 2 miliar sampai 2,4 miliar itu baru diangkat jadi juru tagih. Ya, kalau yang di bawah itu saya kira ya memang kurang pantas. Ya, itu bukan win-win. Tapi kalau mau win-win oke lah ya. Toh hidup itu kan nggak bisa seenaknya sendiri. Pemerintah kan juga nggak boleh seenaknya sendiri. Ya mungkin jalan tengah itu ya itu 2,4 miliar. Ya, yang di bawah 200 juta per bulan tidak usah jadi juru tagih. Ya, jadi supaya bisnisnya bisa jalan lancar dan semuanya happy. Jadi ya solusi yang win-win itu ya tadi itu omsetnya yang setahun 2,4 miliar dan juga sistem perhitungannya PPN itu nggak perlu pakai pajak masukan dan pajak keluaran. Ya langsung aja flat. Pajaknya 1% atau 0,5%. Memperlancar dan tidak terjadi yang jelimet-jelimet sehingga di situ juga akan menjadi bersih. Ya, tidak akan terjadi kong kali kong dan sebagainya. Nah, Om Bob, lagi ngomongin pengusaha UMKM, kemarin juga sempat rame juga nih, karena kabarnya para pelaku UMKM ini juga sedang resah nih, karena adanya skema komisi baru di platform digital GoFood yang dinilai memberatkan mereka. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini memang kemajuan zaman itu membuat situasi yang mapan itu menjadi tidak mapan, ya. Menjadi perubahan. Ya, karena memang dalam situasi yang sekarang ini kemajuan teknologi yang luar biasa ini itu memang yang pasti itu adalah ketidakpastian. Kemarin yang sudah enak-enak ya UMKM yang terutama UMKM kuliner yang biasa penjualannya itu dibantu oleh GoFood ya atau GrabFood ya itu kan enak sekali. Ya tidak perlu ada outlet, tidak perlu nyewa. Kalau dia produksinya di rumahnya sendiri kan nggak usah nyewa. Betul. Nah terus penjualannya lewat online. Ya jadi orang kalau mau beli kulinernya itu cukup lewat GoFood misalnya sekarang yang diributkan kan GoFood ya. Melalui GoFood
Sehingga GoFood yang akan ngirim orang untuk ngambil makanannya itu diantarkan pada orang yang pesan. Betul. Nah sekarang kemarin itu kan perhitungannya dia itu kalau tidak salah 1 kali antar itu commission. Jadi artinya GoFood mengambil komisi itu 12% untuk 1 kali transaksi plus Rp5.000 itu seolah-olah menjadi ongkos antarnya. Oke. Ya, maybe yang dibagi dengan driver Gojeknya itu mungkin 5.000-nya itu ya. Oke. Kemungkinan ya, itu urusannya Gojek lah. Ya, nah sekarang tiba-tiba ini dirubah bahwa komisinya itu menjadi 20%, ongkos kirimnya tadi itu menjadi 1.000. Ya, ini taktik negosiasi yang bagus yang diterapkan oleh GoFood. Oke. Jadi seolah-olah itu ada penambahan tapi juga ada korting. Ya, tentu ini melalui perhitungan-perhitungan yang jelimet dari GoFood itu. Oke. Ya. Dulu 12%, sekarang menjadi 20%. Dulu ongkos transportnya tuh deliverynya itu 5.000, sekarang jadi 1.000. Nah, ini kan perhitungan-perhitungan ini yang tahu GoFood. Betul. Ya. Nah, tapi sekarang orang-orang yang usahanya kuliner UMKM yang biasanya ini enak dibantu oleh GoFood juga pada teriak-teriak. Waduh, ini kalau harganya tambah 20% itu kan keuntungan dari UMKM kuliner ini kan bisa berkurang. Walaupun harga yang diberikan pada konsumen kalau lewat GoFood itu kan juga harganya dinaikkan. Karena ada komisi dari GoFood-nya tadi itu. Nah, sekarang kalau ini dinaikkan 20%, otomatis kan terjadi kenaikan 8%. Ya, kalau kenaikan 8%, nah berarti harganya kan harus dinaikkan. Ya. Nah, ini kan banyak orang yang protes. Nah, tapi ini usaha seperti ini kan ya tidak bisa dilarang. Karena GoFood itu kan juga perusahaannya itu kan juga ada biayanya. Iya ya. Biaya dia punya internet, biaya softwarenya, biaya orang-orangnya. Semua itu kan biaya juga. Investasinya besar. Dulu GoFood pada saat awal-awal itu mungkin tombok terus. Defisit terus, belakangan baru positif. Ya, setelah positif kok jadi merasa kurang untungnya misalnya. Nah, ini yang nggak bisa disalahkan karena namanya pengusaha itu walaupun bagaimana itu tetap kalau dinilai sama akhir tahun sama pemegang saham, apalagi kalau ini nanti sudah go public ya. Kalau sudah go public itu kan semuanya transparan, semua juga mikirnya, waduh ini sekarang sahamnya GoFood tadi itu naik atau turun. Ya kalau kinerjanya tahunan itu naik terus, untung terus, pasti sahamnya naik. Sehingga pemilik saham dari GoFood ini akan menjadi untung. Ya, asetnya naik langsung. Kapitalisasinya naik. Jadi semua mengharapkan dia naik terus. Nah, naiknya dari mana? Kan untungnya harus tambah. Betul. Nah, kalau untungnya tambah gimana? Lah komisi yang sekarang 12% mungkin perlu dinaikkan jadi 20%. Dengan trik tadi itu. Delivery cost-nya yang 5.000 menjadi 1.000. Atau dia punya pikiran 5.000 itu kalau diberikan sama drivernya mungkin agak terlalu besar. Jadi mungkin diperlukan agar driver Gojeknya itu bisa mendapat konsumen yang banyak agar supaya lebih rajin. Oleh sebab itu kalau ini 1.000 kan dia harus cari konsumen yang lebih banyak. Nah, ini kan juga menguntungkan GoFood. Ya, jadi nggak bisa disalahkan. Oke, Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita akan lanjut lagi sambil terus Awang ingatkan, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp 0878 5590 7788. Ikuti juga Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anda masih mendengarkan Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita lanjutkan lagi pembahasan seputar pelaku UMKM yang kabarnya sedang resah karena adanya skema komisi baru di platform digital GoFood yang dinilai memberatkan mereka. Jadi kalau sekarang konsumen itu, maksudnya konsumennya GoFood itu yang
tadi itu kuliner, UMKM kuliner itu ya tidak bisa protes. Nah, dan tidak bisa melarang. Pemerintah juga nggak bisa melarang. Karena ekonomi di sini kan ekonomi yang bebas, bukan ekonomi yang manut sama pemerintah. Ya, kan orang kalau mau beli kuliner itu kan tidak selalu harus lewat GoFood, bukan monopoli kan. Oh iya, betul. Kalau orang mau datang beli kan boleh, harganya lebih murah, tinggal dia mau milih yang mana. Ini sebetulnya kebebasan yang bagus, demokrasi. Jadi memang susah kalau sudah seperti ini ya, situasi market, situasi environment ini yang secara alami sudah terbentuk seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini berarti solusinya gimana dong, Om Bob? Ya, solusinya sebetulnya ya jangan sampai yang menguasai delivery UMKM kuliner ini hanya GoFood saja. Ada GoFood, ada GrabFood, ada apa, itu lebih bagus ya. Kalau bisa makin banyak makin bagus, sehingga antara GoFood, GrabFood dan nanti apa namanya food tadi itu syukur ada 5 apa 10, itu persaingannya menjadi ketat. Ya, jadi yang sana kalau 20%, oke, yang ini cuma ngasih 15%. Banyak orang yang pesen lewat yang 15%. Kan terjadi persaingan. Kalau sudah terjadi persaingan, maka yang diuntungkan konsumen sama UMKM kuliner tadi itu. Tapi apakah hal itu memungkinkan, Om Bob? Ya, ini yang susah. Karena kalau GoFood sudah demikian kuat, orang yang mau masuk dengan bisnis yang sama, platform yang sama dengan ini, itu kan juga mikir-mikir. Investasinya berapa, apakah bisa mengambil marketnya GoFood. Kalau katakanlah GoFood itu sekarang marketnya 90%, artinya 90% orang-orang yang beli lewat antaran aplikasi ini, 90% adalah melalui GoFood. Ini kan udah gede sekali. Betul. Nah, ini orang yang mau masuk takut bisa rugi. Nah, terus gimana dong kalau gitu? Nah, ini pemerintah yang harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Pemerintah yang bikin aplikasi ini. Apakah namanya Republic Food gitu kan? Ya, jadi Republic Food ini miliknya pemerintah. Di mana dia tidak merasa rugi, tidak apa-apa, karena ini sifatnya public service kepada UMKM kuliner supaya mereka tidak terlalu dalam cute and cute itu untungnya menjadi tipis karena biayanya aplikasi itu makin lama makin tinggi, misalnya seperti itu. Jadi aplikasi Republic Food ini yang milik pemerintah, dia harus menjadi penyeimbang agar supaya komisi-komisi dari food tadi itu tidak seenaknya sendiri. Misalnya pemerintah bikin Republic Food, ya, itu harus kehebatannya sama dengan yang lain, tidak boleh lebih jelek, bahkan bila perlu lebih bagus. Nah, itu dia hanya mengambil komisi misalnya 10%, 12%, ongkos antaranya 2.500 misalnya seperti itu. Ya, itu menjadi standar. Jadi food yang milik swasta tadi itu nggak berani masang terlalu tinggi. Dengan demikian UMKM kuliner tadi itu kan tidak langsung itu dia diselamatkan oleh pemerintah. Inilah gunanya negara ada. Nah, ini namanya ekonomi Pancasila ya, kira-kira seperti inilah ya. Jadi pemerintah itu melibatkan diri kalau dianggap ini persaingannya atau pembagian porsi keuntungannya itu udah nggak fair, misalnya begitu. Itu pemerintah masuk. Pertanyaan selanjutnya, Om Bob, apakah pemerintah mampu ya? Mampu. Pemerintah itu kan banyak sekali sumber daya manusianya yang hebat-hebat. Ya. Masalahnya cuman ini nanti korupsi atau enggak. Itu beda urusan lagi tuh ya. Iya, jadi kalau pemerintah mampu tetapi nanti orang-orang yang duduk di perusahaan Republic Food tadi itu ternyata korupsi, sama aja. Nanti itu jadi rugi terus, pemerintah ya pusing. Ini ada perusahaan kok anonim rugi terus. Ternyata korupsi.
Nah, supaya nggak korupsi gimana? Ya, semua tadi itu kembali bahwa KPK-nya harus betul, tegas dalam penindakannya, mental orang-orangnya itu harus betul. Jadi ini harus secara simultan semua itu harus diperbaiki. Oke. Coba kalau kita bayangin ada Republik Food yang dia mematok dengan komisi 12%, ongkos antarnya 2.500. Dan aplikasinya itu sehebat food tadi dari swasta. Oke. Apa yang terjadi? Ya tidak terjadi gejolak. Semua happy. Sebaliknya swasta juga happy. Karena 12% itu dianggap sudah bisa menguntungkan, misalnya begitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi kita tunggu nanti coba pemerintah apakah bisa berbuat seperti itu. Jadi seperti juga pemerintah yang terlibat, misalnya ada daerah terpencil, ya itu harus dibangun kemajuan ekonominya, maka pemerintah bangun jalan tol. Seperti sekarang ini betul. Karena kalau swasta yang bangun nggak mampu, mana ada duit, mana bisa untung, mana bisa kembali. Tapi kalau pemerintah kan oke. Ini benar, jalan tol itu benar pemerintah, walaupun masih rugi nggak apa-apa. Karena memang ini membuka kemampuan ekonomi daerah, membuka daerah terisolir supaya bisa terbuka. Sehingga pertanian-pertanian, buah-buahan atau lombok yang sekarang harganya naik itu itu bisa disalurkan lebih cepat sehingga harga-harga bisa lebih stabil, rakyatnya lebih makmur. Persis. Ya, jadi kalau food tadi bikin masalah, ya pemerintah bikin, jangan melarang. Jadi pemerintah jangan melarang, nggak boleh ya. Kamu nggak boleh 15%, nggak boleh 20%, bolehnya 10%. Ya, ekonomi Indonesia tidak kondusif, bisa repot malahan. Oke. Dan waktu kita sudah habis, Om Bob. Terima kasih atas diskusinya. Dan kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box versi pendek atau singkat dalam program Underline yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channelnya ya, Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.